Sobat Mikasa, jurnalistik Mikasa kembali hadir dengan membawakan sebuah cerita horor. Pada malam kali ini, tim kami sudah dapat nih salah satu cerita horor dari Sobat Mikasa yang menceritakan pengalaman seramnya pada era COVID kemarin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia ceritanya. Jadi, gini nih ceritanya. Waktu itu masih awal-awal COVID. Dan kalau nggak salah, Nadia baru kelas 2 SMP. Waktu masa COVID kemarin itu, orang tua Nadia bener-bener ngelarang Nadia buat keluar rumah. Bahkan, sekedar jemur baju pun harus benar-benar safety. Sebenarnya Nadia nggak masalah sih kalau harus diam di rumah, karena Nadia emang sering diam di rumah juga, kecuali ada yang ngajak keluar. Tapi, kali ini Nadia bener-bener jenuh. Bayangin aja, berbulan-bulan diam di rumah tanpa temen, saudara atau apapun itulah. Pokoknya Nadia bener-bener jenuh. Terus, Nadia inget banget sama kejadian ini. Waktu itu, hari Kamis pagi, ibu Nadia ditelepon oleh saudaranya karena katanya nenek jatuh di kamar mandi. Karena jarak antara rumah nenek dan Nadia itu gak terlalu jauh, paling sekitar 15 menitan, ibu dan ayah Nadia memutuskan untuk pergi ke rumah nenek. Dan seperti biasa, apapun keadaannya, Nadia tetap gak boleh keluar dari rumah. Akhirnya, Nadia sendirian di rumah. Dan hari itu cuacanya lumayan gelap kayak mau hujan deras gitu. Mendung kali ya guys. Padahal kondisinya, waktu itu baru jam 10 pagi. Dan bener aja sekitar jam 1 siang, hujan turun dengan derasnya. Nadia menatap ke jendela sambil makan mie kuah. Dan setelah selesai makan, Nadia memutuskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Ya mungkin hitung-hitung mengurangi rasa jenuh yang membandel kali ya. Gak kerasa, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Tapi hujan deras masih turun dengan ditemani oleh kilat yang terlihat dan menyambar langit sesekali. Sehingga cahaya terang sesekali memantul ke dalam rumah Nadia. Gak tahu kenapa, tiba-tiba Nadia ngerasa gelisah. Beberapa kali Nadia hubungi ibu dan ayahnya, namun gak ada balasan dari mereka. Tadinya, Nadia mau nyusul aja ke rumah nenek. Tapi, karena hujan yang gak berhenti-henti, Nadia maksain pergi, bisa aja basah kuyup dan pastinya kena omel di sana. Akhirnya Nadia memutuskan, ya udahlah, aku tunggu di rumah aja. Walaupun ditemani oleh rasa gelisah, tapi ya mau gimana lagi. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, listrik tiba-tiba padam. Suara hujan yang deras semakin jelas terdengar dari luar, menggantikan suara kipas dan barang elektronik lainnya yang biasa menemani. Suasana di rumah Nadia saat itu seketika menjadi begitu sepi dan gelap. Nadia berdiam diri di kamar sambil menunggu beberapa saat dan berpikir listrik akan menyala kembali seperti semula. Tapi setelah ditunggu-tunggu selama kurang lebih sampai 1 jam, lampu pun tak kunjung menyala. Nadia memanfaatkan handphonenya untuk menggantikan lampu dengan senter. Tapi cahaya dari handphone gak cukup nih buat bikin Nadia tenang. Seingat Nadia pernah lihat lilin di meja TV, tapi Nadia takut buat ambilnya. Namun karena baterai handphone Nadia udah semakin lemah, Nadia memutuskan untuk memberanikan dirinya dan berjalan ke ruang tamu untuk mengambil beberapa lilin. Namun, setelah Nadia berjalan menuju ruang tamu, Nadia mendengar suara-suara aneh dan suara barang jatuh di dapur. Please lah, rasanya jantung mau copot. Bisa gak sih aku pingsan sekarang aja, kata Nadia. Udah gitu terdengar lagi suara gesekan pintu depan.
Nadia ngerasa lega karena dipikir orang tuanya udah pulang. Nadia pun mencoba untuk mengecek apakah itu benar orang tuanya yang sudah pulang atau bukan. Setelah Nadia sampai di pintu depan, ternyata gak ada siapa-siapa. Wow guys, merinding ya. Dan terus memanggil ibu, ayah, tapi gak ada yang jawab. Nadia di sini masih mencoba untuk berpikir positif. Siapa tahu pintunya kebuka gara-gara angin aja, pikir Nadia. Namun, ketika Nadia hendak menutup kembali pintu rumahnya, Nadia mendengar sangat jelas suara langkah kaki, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan mendekat. Nadia takut untuk berbalik ke arah belakang, karena semakin lama suara langkah kaki itu semakin dekat. Tapi langkahnya tidak terdengar seperti suara langkah biasa, tapi kayak sesuatu yang sedang diseret. Dengan tangan yang gemetar, Nadia mencoba untuk memberanikan diri menoleh ke belakang dengan senter handphone. Dan setelah Nadia berbalik badan, boom, ternyata gak ada apa-apa. Tapi setelah Nadia perhatiin, lantai rumahnya jadi sedikit kotor, seperti ada yang menyeret sesuatu ke arah dapur. Nadia takut banget di saat itu, tapi Nadia gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Nadia gak mau diem lama-lama di sini. Nadia mau pergi ke kamar aja. Dengan rasa takut yang tinggi, Nadia berjalan kembali untuk pergi ke kamarnya. Namun saat Nadia sedang berjalan, suara langkah kaki terdengar kembali. Suaranya semakin keras dan tiba-tiba terdengar suara notifikasi di handphonenya. Dan setelah aku lihat, ternyata itu notifikasi bateraiku yang tinggal 2%. Dan saat itu juga terdengar suara petir yang menyambar, sehingga membuat rumahnya terang beberapa detik. Dan saat itu juga Nadia melihat seseorang, wanita tua berpakaian lusuh di sudut rumahnya. Dan wanita itu tersenyum ke arahnya dengan kakinya yang sedikit bengkok. Di detik itu juga, Nadia ngerasa tubuhnya kaku dan susah sekali untuk bergerak berlari ke arah kamar. Senter handphonenya mati karena baterainya yang sudah habis. Dengan kilat petir yang beberapa kali menyambar, membuat Nadia melihat bahwa wanita tua itu berjalan ke arahnya sambil tersenyum lebar. Nadia gak bisa buat apa-apa selain nangis. Dan tak lama kemudian Nadia pingsan tidak sadarkan diri. Setelah beberapa lama, Nadia terbangun dan posisinya sudah di sofa ruang keluarga dan ditemani oleh ibu dan ayahnya. Nadia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Dan ibunya pun meminta maaf kepadanya karena meninggalkan Nadia sendiri di rumah. Wow, cerita kali ini cukup membuat aku merinding. Apalagi tadi baca narasi sambil menceritakan kembali. Itu udah buat bulu kuduk aku naik sih. Terima kasih kepada Nadia yang udah mau berbagi pengalaman horornya kepada Jurnalistik Mikasa. Dan terima kasih untuk semua yang udah mau mendengarkan kisah ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Mirror selanjutnya. Sampai jumpa lagi guys, see you.